Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 1, pola bilangan part 1, konfigurasi objek. Ini adalah materi pertemuan pertama semester 1, tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini, Senin, 31 Juli 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasar atau KADI. 3.1. Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Barisan bilangan konfigurasi objek. Barisan bilangan adalah sederetan bilangan yang mempunyai aturan atau pola tertentu. Beberapa contoh pola barisan bilangan sebagai berikut. Yang pertama, barisan bilangan ganjil, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan 2 kali N dikurangi 1. Kemudian yang kedua, barisan bilangan genap, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 kali N. Kemudian yang ketiga, barisan bilangan kuadrat, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya UN sama dengan N kuadrat. Kemudian yang keempat, barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N. Kemudian yang kelima, barisan bilangan kubik. 1, 8, 27, 64, 125, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N pangkat 3. Kemudian yang keenam, barisan bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10, 15. Dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan setengah kali N dikali N ditambah 1. Yang ketujuh, barisan bilangan segitiga Pascal. 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N-1. Kemudian yang ke-8, barisan bilangan Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan 13, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan U N dikurangi 1 ditambah U N dikurangi 2. Artinya suku berikutnya merupakan jumlah 2 suku sebelumnya. Oke? Yang pertama, barisan bilangan ganjil. Ini konfigurasi objeknya seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Tadi rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N-1. Jika N-nya itu adalah 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 1, yaitu 1. Kemudian suku kedua atau U2 berarti 2 kali 2 kurangi 1. U3 berarti 2 kali 3 dikurangi 1, dan U4 2 kali 4 dikurangi 1. Nah, siapa yang bisa
9 berapa coba? Kemudian yang kedua, barisan bilangan genap, konfigurasi objeknya seperti ini. Yang pertama adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. Rumus suku KN adalah UN sama dengan 2 kali N atau 2N. Jadi kalau diuraikan, U1 adalah suku yang pertama 2 kali 1, U2 berarti 2 kali 2, U3 2 kali 3, U4 2 kali 4. Nah, U9 berapa coba? Kemudian barisan bilangan segitiga. Di sini barisan bilangan segitiga untuk suku pertama adalah 1, suku kedua 2, suku ketiga 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N-nya itu adalah UN N kuadrat ditambah N per 2, atau yang tadi UN sama dengan setengah kali N dikali dengan N ditambah 1. Nah, berarti ini uraiannya adalah U1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 per 2. Hasilnya 1. U2 berarti 2 kuadrat ditambah 2 per 2, dan seterusnya. Jadi U9-nya berapa? Kemudian nomor 4, barisan bilangan persegi atau kuadrat. Yang di sini gambarnya persegi panjang, jadi di sini yang pertama 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N kuadrat. Jadi suku pertama adalah 1 kuadrat 1, suku kedua 2 kuadrat 4, dan U3 3 kuadrat, U4 4 kuadrat, dan kalau U10 berapa? Ayo. 5, barisan bilangan persegi panjang. Di sini suku pertama ada 2 lingkarannya, kemudian yang kedua berarti ada 6, yang ketiga berarti ada 12, yang keempat ada 20, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan N kuadrat ditambah N atau N dikali N ditambah 1. Jadi U1 berarti 1 kuadrat ditambah 1. U2 berarti 2 kuadrat ditambah 1. U3 3 kuadrat ditambah 3. Dan U4 4 kuadrat ditambah 4. Oke? Atau dengan yang rumus satunya berarti U1 1 kali 2. U2 2 kali 3. U3 3 kali 4, dan seterusnya. Berapakah U10? 6, barisan segitiga Pascal. Di sini ada gambar segitiga. Yang pertama 1, kemudian baris kedua ada 1 tambah 1, ketiga 1 2 1, keempat 1 3 3 1, kelima 1 4 6 4 1. Oke, di arah ke kanan itu berarti yang pertama adalah 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Yang baris kedua 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Yang ketiga ada 4 itu berarti 2 pangkat 2. Yang keempat ada 8 berarti 2 pangkat 3. Kelima ada 16 atau 2 pangkat 4. Artinya suku ke N-nya adalah 2 pangkat N-1. Nah, seperti itu berarti barisannya adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah 2 pangkat N-1. Nah, di sini berapa? U9. Kemudian barisan bilangan Fibonacci. Barisan bilangan Fibonacci ini bentuknya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Nah, pola bilangan Fibonacci yang suku ke N adalah UN sama dengan UN-1 ditambah UN-2 atau jumlah 2 bilangan terakhir. Oke? Nah, berarti kalau U9 itu ada berapa? Coba kalian cek. Nah, angka-angka Fibonacci yang ada pada alam. Di sini ada gambar-gambar ketiganya itu hampir sama. Itu adalah contoh alamnya di alam. Kemudian
LKPD 1, pola bilangan part 1 itu adalah materi konfigurasi objek dan barisan bilangan. Soal yang nomor 1. Gambar dan tentukan banyaknya persegi pada suku ke-6 pada pola berikut. Kalian perhatikan di sini suku pertama ada 3, suku kedua ada 6, suku ketiga ada 10, suku keempat ada 15. Nah, suku ke-6 ada berapa dan gambarnya bagaimana? Kemudian soal nomor 2, diketahui banyaknya batu bata pada suku ketiga adalah 6. Oke, perhatikan gambar yang sebelah kiri. Dan suku keempat adalah 10, yang gambar di sebelah kanan. Nah, gambar dan tentukan banyaknya batu bata pada suku ke-6. Oke, yang di sini diketahui adalah suku ketiga dan suku keempat. Nah, suku ke-6-nya seperti apa dan berapa banyaknya? Soal nomor 3, gambar dan tentukan banyaknya lingkaran pada suku ke-7 pada pola berikut. Pola pertama atau suku pertama ada 1 lingkarannya, kemudian yang kedua ada 4, yang ketiga ada 9, dan yang keempat ada 16. Nah, berapa banyak lingkaran pada suku ke-7 dan gambarkan. Kemudian soal nomor 4, tentukan banyaknya segitiga berwarna merah pada suku ke-10 pola berikut. Yang dihitung yang berwarna merah, oke? Jadi pada suku pertama ada 1, suku kedua ada 3, suku keempat ada 6, keempat ada 10, terus 15, 21, 28, 36, dan seterusnya. Nah, kalian diminta menggambar segitiga yang berwarna merah pada suku ke-10 dan berapa jumlahnya. Soal nomor 5, tentukan banyaknya tabung pada suku ke-10 pada pola berikut. Yang pertama ada 2, kedua ada 4, ketiga ada 6, keempat ada berapa, 5 ada berapa, dan kalian yang ditanyakan adalah ke-10. Oke. Soal nomor 6, tentukan banyaknya lingkaran pada suku ke-13 pada pola berikut. Suku ke-13, di sini contohnya ada 1, itu berarti 1 kuadrat. Kemudian yang kedua ada 2 kuadrat, yang ketiga ada 3 kuadrat. Nah, yang ke-13 berapa kuadrat atau berapa jumlahnya? Soal nomor 7, tentukan banyaknya segitiga suku ke-10. Yang ditanyakan adalah suku ke-10 seperti yang tersusun pada pola berikut. Yang pertama ada 1, yang kedua ada 4, yang ketiga ada 9, dan yang keempat ada 16. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-10 ada berapa dan gambarnya seperti apa. Soal nomor 8, tentukan banyaknya lingkaran pada suku ke-5 pada pola berikut. Yang pertama ada 4, yang kedua ada 8, yang ketiga ada berapa itu ya? 12, dan seterusnya. Kalian diminta menggambarkan yang kelima dan menghitung yang angka 5, suku kelimanya. Soal nomor 9, tentukan banyaknya gelas susunan pada suku ke-8 pada pola berikut. Oke, yang pertama susunan 1 ada 1. Susunan kedua ada 3 gelas. Susunan ketiga ada 6 gelas. Susunan keempat ada 10 gelas. Maka kalian diminta menghitung susunan gelas yang ke-8. Soal nomor 10, tentukan banyaknya lingkaran pada susunan yang ke-6 pada pola seperti berikut. Yang pertama ada 1, seperti itu gambarnya. Kemudian yang kedua ada 5. Yang ketiga ada berapa itu? Keempat sudah ada. Nah, kalian disuruh melanjutkan susunan yang ke-5 dan hitunglah ada berapa bola merahnya. Kerjakan LKPD 1, pola bilangan part 1, konfigurasi objek, tulis jawaban kalian di buku tugas, kumpulkan langsung di sekolah pada saat
tatap muka pelajaran matematika sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.